terlibat dalam musyawarah dakwah yang diadakan di Kuala Lumpur antara wakalah-wakalah Jemaah Islam dalam kurung JI. Imam Samudra sering datang menziarahi Mukhlas si Lukmanul Hakim Ulu Tiram Johor. Saksi menerangkan tahu tentang pembohongan di Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 sewaktu saksi berada dalam tahanan melalui akbar dan dimaklumkan kepada saksi oleh pegawai penyiasat semasa berada di dalam tahanan. Saksi menerangkan tidak ada pertemuan khusus yang membicarakan peledakan Bali, tetapi pada pertengahan bulan Februari tahun 2002 semasa saksi di Bangkok ada pertemuan antara saksi dengan Mukhlas, Hambali, Nurdin, Asyari dan Zulkifli. Semuanya dalam kurung semuanya melarikan diri dan ditangkap oleh polisi Malaysia. Pertemuan itu memutuskan supaya Mukhlas menjadi ketua bagi kelompok saksi di sana pada waktu itu. Hambali dicadangkan supaya menjauh diri dari kumpulan itu karena beliau menjadi buronan utama pihak berkuasa, membincangkan aktivitas ekonomi yang perlu ditangani oleh saksi di Selatan Tai, dan arahan dari Mukhlas supaya semua cadangan mengenai operasi perlu dirujuk dan dibincangkan dengan Zulkarnain sebagai ketua askar Jalan JI Pusat di Indonesia. Semasa di Bangkok, saksi mendapati Asyari dan Nordin ada menerima arahan dari Hambali untuk menyediakan kertas cadangan operasi. Melalui pergaulan saksi dengan Asyari dan Nurdin semasa di Bangkok, saksi diberitakan bahwa kertas cadangan yang disediakan tersebut adalah mengenai cadangan operasi di Singapura dan di Indonesia. Tetapi perincian dari segi lokasinya, bentuk operasi, terik, dan sebagainya saksi tidak tahu. Mukhlas telah memutuskan supaya semua cadangan tersebut perlu dibawa ke Indonesia terlebih dulu untuk diputuskan oleh tim di sana yang diketuai oleh Zulkarnain. Saksi menerangkan bahwa semasa Mukhlas berada di Thailand pernah menerima uang yang diantar ahli jemaah Islam Malaysia, dan uang tersebut disimpan oleh ahli jemaah Salafi Thailand di Selatan Thai. Beberapa anggota adalah kenalan Mukhlas. Semasa Mukhlas menyusup keluar untuk ke Indonesia pada awal April tahun 2002, saksi telah diarahkan untuk mengeluarkan uang dari simpanan tersebut sebanyak $15.500 US dan menyerahkan kepada Mukhlas pada akhir Mei tahun 2002. Saksi telah diarahkan oleh Mukhlas melalui email untuk menghantar uang yang disimpan oleh jemaah Salafi Thailand tersebut kepada Mukhlas, dan saksi telah mengantarnya melalui anggota JI di Malaysia yaitu Asmi sebanyak $10.000 US dan baht 200.000. Kemudian pertengahan September tahun 2002 Hambali telah mengarahkan saksi melalui surat yang dikirim oleh Malik dalam kurung anggota jemaah Salafi supaya mengantar uang sebanyak $5.000 US lagi kepada Mukhlas di Indonesia. Saksi menguruskan penghantaran tersebut melalui anggota JI di Malaysia yaitu Fadli. Saksi tidak tahu apakah uang tersebut untuk apa, cuma saksi menjalankan arahan Mukhlas dan Hambali yang kebetulan hanya saksi seorang saja yang berada di Selatan Thai pada masa itu yang boleh digunakan oleh Mukhlas dan Hambali untuk mengurus pengiriman uang tersebut. Selepas uang tersebut dikirim, tiada ada laporan mengenai penggunaan keuangan tersebut. Pada pandangan saksi, semua uang yang dikirim adalah untuk melaksanakan operasi di Indonesia seperti yang dicanangkan di Bangkok. Saksi menerangkan bahwa tidak tahu pasti apakah tujuan dan maksud peledakan di Bali tersebut karena saksi tidak terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaannya. Cuma saksi berpendapat operasi peledakan di Bali tersebut mungkin untuk memberikan ancaman kepada pihak-pihak asing, Amerika, Britania, dan Australia yang bertapak di Indonesia dalam kurung yang dianggap kafir dan musuh Islam, dan sebagai menjalankan fatwa yang dikeluarkan oleh Osama bin Laden. Ini berdasarkan kuliah dan pengajian yang diberikan dalam JI oleh pemimpin-pemimpin JI seperti Hambali pada masa belakangan ini, yaitu sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Saksi tahu bagaimana mekanisme pengendalian operasi peledakan Bali karena saksi tidak pernah terlibat. Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengendalian operasi peledakan di Bali karena saksi tidak pernah terlibat dalam perencanaan pelaksanaan peledakan di Bali. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan tidak tahu. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunsar telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa berasal dari Serang, Banten, bahwa selain tinggal di Indonesia pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia selama 1 tahun, dan di Pakistan, Afghanistan kurang lebih
2 sampai dengan 3 tahun, serta di Thailand dan di Filipina. Bahwa kegiatan terdakwa di Pakistan adalah belajar agama, perang jihad, dan desain teknologi. Bahwa terdakwa pernah belajar perang dan merakit bom di Afghanistan dalam rangka jihad melawan Uni Soviet. Bahwa terdakwa kenal dengan Abdul Jabir ketika bertemu di salah satu masjid yang ada di Jakarta. Tetapi sebelum kenal dengan Abdul Jabir, terdakwa sudah punya konsep jihad dan Abdul Jabir yang mengurus paspor dan berangkatkan terdakwa ke Afghanistan. Bahwa terdakwa menyatakan pernah ketemu Amrosi dan Ali Gufron di Malaysia. Bahwa terdakwa kontak kembali dengan Amrosi pada tahun 2001 atau awal tahun 2002. Pertemuan dilakukan di warung Tingkleng di Solo. Bahwa benar terdakwa bersama istri dan anaknya pernah tinggal di Solo, dan terdakwa menyatakan tidak ingat tentang pertemuan di Solo mengenai masalah bom Bali karena ia hanya sering ke warnet. Bahwa benar terdakwa menyatakan kenal dengan Amrosi, Ali Gufron, Wan Min Wan Mat, Hernianto, Abdul Matin, Idris, Mubarak, Dr. Asari, Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil, Iqbal, Andri Oktavia alias Yudi, Junaidi alias Amin, Andi Hidayat alias Agus, Abdul Rauf, dan Maskur Abdul Qadir. Terdakwa mengenal Abu Bakar Basir dan terdakwa membantah bahwa ia tinggal di Solo agar lebih dekat dengan Abu Bakar Basir. Bahwa terdakwa membantah bahwa ia diangkat Ali Gufron alias Mukhlas sebagai koordinator lapangan peledakan bom di Bali ketika melakukan pertemuan di Solo. Bahwa terdakwa membenarkan pernah ke Bali bersama-sama dengan Amrosi bin Haji Nur Hasim, Ali Imron alias Alik, Idris, dan Dul Matin sekitar bulan September tahun 2002. Bahwa sampai di Bali yang dilakukan terdakwa hanya pergi ke warnet, sedangkan teman-temannya mencari penginapan di Jalan Gatot Subroto. Bahwa selama di Bali terdakwa membenarkan bahwa pernah diajak jalan-jalan ke Kuta, tetapi terdakwa membantah bahwa jalan-jalan tersebut melakukan survei untuk mencari lokasi peledakan bom. Bahwa ketika jalan-jalan ke Kuta, terdakwa bersama temannya sempat lewat di depan Sari Club, dan di sana terdakwa melihat aktivitas turis-turis asing yang melakukan kemaksiatan, dan terdakwa menyatakan merasa jijik. Bahwa terdakwa melihat aktivitas di dalam Sari Club dari atas sepeda motor bersama Ali Imron alias Ali ketika terdakwa melewati jalan tersebut. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 13 September tahun 2002 pernah mengontrak rumah di Jalan Pulau Menjangan nomor 18 Denpasar karena terdakwa berencana akan melakukan bisnis kargo dan membuka warung internet. Bahwa terdakwa tidak jadi membuka warung internet dan bisnis kargo karena dicari-cari polisi. Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menempati rumah kontrakan di Jalan Pulau Menjangan nomor 18 Denpasar tersebut, akan tapi yang menempati adalah Ali Imron dan teman-temannya. Bahwa sebelum berangkat ke Bali, terdakwa pernah bertemu dengan Amrosi bin Haji Nur Hasim, Ali Imron alias Ali, dan Ali Gufron alias Mukhlas. Bahwa terdakwa pernah melakukan pertemuan di Lamongan di tempat Amrosi bin Haji Nur Hasim. Bahwa terdakwa menyatakan kenal dengan Hernianto, akan tapi terdakwa membantah telah ada pertemuan di rumah mertua Hernianto. Bahwa sebelum peledakan bom di Bali, terdakwa menyatakan tidak pernah ada pembicaraan tentang Bali akan dijadikan sasaran bom. Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengebom langsung Amerika Serikat karena bagi terdakwa berdasarkan keyakinannya untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir tidak memandang tempat, waktu, dan hukum yang berlaku di suatu negara. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa peledakan bom di Bali bukan untuk bermaksud menyerang warga negara Indonesia, apalagi orang Muslim, melainkan untuk melawan kezaliman dan orang-orang kafir yang menindas umat Islam terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Bahwa terdakwa membenarkan peledakan bom yang dilakukan di Bali karena Bali merupakan tempat kumpulnya orang-orang kafir yang melakukan kemaksiatan. Bahwa terdakwa mengakui terlibat dalam peledakan bom di Bali dan bertanggung jawab secara moral, tetapi terdakwa membantah bertindak sebagai perencana peledakan bom di Bali tersebut. Bahwa terdakwa membenarkan bahwa Amrosi bin Haji Nur Hasim pulang ke Lamongan sebelum peledakan bom Bali dilakukan. Bahwa benar pada tanggal 17 September tahun 2002, Idris, Umar Kecil, dan Umar Besar datang ke Bali dan langsung menuju ke rumah kos di Jalan Pulau Pinang Denpasar. Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu bahwa Amrosi dan Dr. Asari sewaktu datang ke Bali langsung menuju tempat kos di Jalan Pulau Menjangan nomor 18 Denpasar. Bahwa terdakwa membenarkan setelah peledakan bom di Bali sekitar jam 12.00 malam, terdakwa bertemu dengan Ali Imron di warnet dan saat itu tidak ada yang dibicarakan termasuk mengenai ledakan bom di Kuta. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober tahun 2002 sore hari terdakwa pulang dari Bali ke Jawa, dan pada saat terdakwa berangkat ke Jawa, Ali Imron dan Idris masih ada di Bali.
bahwa terdakwa membenarkan membuat pernyataan pertanggungjawaban peledakan bom di Bali, bahwa menurut terdakwa Istimata adalah nama situs yang dibuat oleh terdakwa jauh setelah peledakan bom di Bali, dan terdakwa membenarkan isi dari situs tersebut yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peledakan bom di Bali. Bahwa terdakwa menyatakan mengetahui berita peledakan bom terjadi di Kuta Bali dari internet di sekitar Jalan Tengku Umar, Bali, di mana berita tersebut sudah ada waktu itu. Bahwa terdakwa menyatakan korban akibat bom tersebut orang kafir yang meninggal. Tidak apa, karena itu merupakan balasan dari perbuatan mereka. Tetapi terhadap kaum muslimin yang menjadi korban adalah akibat ketidaksengajaan dan Allah akan mengampuninya. Ada manusia yang error dalam melakukan jihad, dan bagi terdakwa Islam adalah di atas segala-galanya. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai eksekutor dalam peledakan bom Bali. Terdakwa tidak pernah memerintahkan Andi Oktavia untuk mencari dana jihad dengan cara merampok toko emas di Serang. Tapi terdakwa membenarkan telah menerima emas hasil rampokan tersebut dari Abdul Rauf alias Sam di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan senjata api laras pendek kepada Andi Oktavia, tapi terdakwa tidak tahu menahu bahwa senjata yang dipinjamkan tersebut untuk merampok toko emas di Serang. Terdakwa membantah tentang Andi Oktavia alias Yudi pernah meminjam senjata kepada terdakwa, melainkan Abdul Rauf pernah mengirim email kepada terdakwa untuk meminjamkan senjata kepada Andi Oktavia. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Andi Oktavia meminjam senjata adalah untuk dipakai berjihad ke Ambon dan Poso. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui berat emas yang dia terima, dan menyatakan selain emas dia tidak menerima uang dari Andi maupun Abdul Rauf. Bahwa terdakwa menyatakan emas tersebut dibawa ke Solo dan terdakwa minta kepada Syahid Umar untuk menjualkannya. Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui berapa harga emas tersebut, tetapi Syahid Umar pernah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah 30 juta rupiah. Bahwa uang tersebut sebagian dikirim terdakwa lewat Yudi untuk diberikan kepada Abdul Rauf untuk biaya keberangkatan ke Ambon, dan sisanya sebesar 20 juta diberikan kepada Amrosi bin Haji Nur Hasim untuk keperluan gadai mobil. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa uang hasil rampokan bukan digunakan untuk keperluan jihad ke Bali, melainkan untuk biaya keberangkatan ke Ambon dan Poso. Terdakwa pernah mengontrak rumah di Batam dan tinggal di rumah kontrakan tersebut untuk sampai 1 bulan, padahal kontrakan saat itu 3 bulan. Bahwa pekerjaan terdakwa di Batam adalah menjual HP dan kain dari Malaysia. Bahwa terdakwa menyatakan tidak ikut melakukan peledakan bom di gereja di Batam pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2000. Tetapi terdakwa mengakui ada merakit 1 buah bom untuk keperluan pengeboman gereja tersebut, akan tapi tidak tahu untuk gereja yang mana. Bahwa terdakwa mengaku belajar merakit bom waktu berjihad di Afghanistan. Bahwa terdakwa merakit bom Batam di rumah kontrakan terdakwa dan hanya merakit 1 bom, tetapi untuk bom yang meledak di gereja yang lain terdakwa menyatakan tidak tahu. Bahan-bahan yang dipakai